Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab wa li jami'i asatidina ustadina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun utawi ikilah fasol fi bidayatis sabqi ing dalem nerangaken ngawiti ngaji belajar wa qadrihi dan takarannya ngaji wa tartibihi dan tertibnya ngaji. Ini bab tentang bagaimana kita memulai belajar. Ini diterapkan cocok untuk segala ilmu. Bukan namung ilmu agama. Ini nak diterapkan ilmu umum saya. Wa qadrihi dan porsinya. Jadi kadang-kadang kita ini belajar tidak sesuai dengan porsinya. Akibatnya bukan mendapatkan ilmu, mendapatkan kepahaman. Ilmunya akeh tapi mboten paham. Dan juga kalah pentingnya adalah tartibnya, urut-urutannya, langkah-langkahnya. Ini penting. Salah langkah ya nanti bisa berakibat fatal, artinya tidak mendapatkan ilmu tadi. Bun, niki bab tentang memulai untuk belajar, porsinya dan tertib atau urutannya, langkah-langkahnya. Karena ustadzuna dulu guru kami siapa? Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Syekh Burhanuddin rahimahullah ta'ala yuqifu fi bidayatis sabqi ala yaumil arbi'ai. Dulu Syekh guru kami, gurune Syekh Zanuji, namanya Syekh Burhanuddin, niki menghentikan memulai belajar pada hari Rabu. Bukan yuqifu menghentikan, tidak, artinya ditunda untuk memulai melakukan pengajaran ilmu itu ditunggu sampai hari Rabu. Artinya nak dino Rebo lagi diawiti. Ini termasuk tertib. Nah, mriki wingi ngajine soalnya ben dina Selasa. Mboten napa-napa. Niki nak
gurune Syekh Zarnuji niku nak mulai muruk ngaji niku diawiti dina Rebo. Napa wa kana yarwi fi dzalika hadisan wa yastadillu bihi, karena diriwayatkan di dalam satu hadis dan guru kami itu mengambil dalil dari hadis itu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, ma min syai'in budiya fi yaumil arbi'i illa waqad tamma. Niki. Karena apa? Karena Syekh Burhanuddin menjalankan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari satu apapun dari kebaikan apabila dimulai hari Rabu, kecuali ya tidaklah satu apapun kebaikan jika dimulai dari hari Rabu kecuali akan sempurna kebaikan itu. Niki dalile enten salah satu dari hadis Nabi bahwa amal-amal kebaikan kalau dimulai dina Rebo niku menyebabkan amal itu menjadi sempurna. Niki dalile nggih. Niki nggih. Hati-hati cok keliru nggih. Cok keliru. Lah wong Jawa hitung rebune engko di Rebo Legi apa Rebo Paing, Rebo Pon. Ngoten niki mboten enten kaitane kalih niku. Kaitane tabarukan kalih mengambil berkah dari dawuhnya Kanjeng Nabi. Hati. Karena memang Allah menciptakan hari itu spesifik, khusus, sesuai dengan sesuai dengan berkahnya atau bagaimana ya. Setiap hari itu ada keutamaan masing-masing. Demikian juga bulan itu ada keutamaan masing-masing. Jadi seperti Allah melahirkan Nabi Agung Muhammad SAW di hari Senin. Demikian juga Allah menjadikan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Itu contohnya begitu. Jadi punya kedudukan masing-masing di dalam setiap hari. Nah itu rahasianya Allah. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tolong jangan keliru nggih. Jangan keliru bahwa ada hal-hal khusus di dalam hari-hari khusus itu bukan dari harinya nggih, tapi itu dari Allah. Hati-hati ini. Kalau yakin kita bahwa yang mendatangkan manfaat mudharat itu adalah hari itu, ini termasuk istilahnya niki termasuk tatoyur. Tatoyur ini dilarang. Hati-hati ngeten iki. Padha dinane niku. Tetapi kalau yakin kita bahwa yang memberi manfaat mudarat itu hari, maka syirik ya, syirik. Yang memberi manfaat mudarat Allah. Tetapi Allah melewatkan beberapa hari itu nilai-nilai keberkahan ada di situ. Termasuk salah satunya hari Rabu itu adalah barokah apabila memulai satu kebaikan. Niku ngoten. Termasuk Pak ningali enten peristiwa sing luar biasa nggih niku 10 surah terkenal dengan Asyura. Tanggal 10 surah niku Masya Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan beberapa peristiwa besar. Nggih.
Nabi Musa dengan Bani Israel selamat ya, datang pertolongan Allah. Nabi Musa dan Bani Israel selamat, dikejar-kejar Fir'aun, Fir'aunnya tenggelam, Nabi Musa selamat, terjadi di tanggal 10 Suro. Nabi Yunus diuntal iwak, ditokne kenggene iwak niku, diselametne niku ya pas tanggal 10 Suro. Makanya tanggal 10 Suro ini tanggal sing sae. Tapi nak wong Jawa rawani tanggal 10 Suro. Jarine marai cilaka. Kita nggak boleh yakin seperti itu. Yang memberi manfaat mudarat bukan hari, bukan tanggal, bukan tahun. Yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah. Nah wong Jawa percaya niku bener niku cilaka kanggo wong kafir. Memang itu hari kecelakaan bagi orang kafir, Fir'aun klerem gitu. Kan cilaka kabeh niku. Itu bagi orang kafir. Bagi orang beriman, Masya Allah, itu hari di mana Allah memberikan pertolongannya. Pun hati-hati ngoten iki. Demikian juga Pak nyun sewu, kadang Allah memberikan lantaran ya, tempat-tempat tertentu. Tempat itu biasanya bisa membawa barokah ya. Itu atas kehendak Allah. Seperti enten Masjidil Haram, enten Masjidil Aqsa, itu tempat yang khusus, di mana tempat itu Allah berikan barokah, sebagaimana difirmankan oleh Allah, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Niku ngoten. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dibarokai oleh Allah sekelilingnya. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang mana tempat itu diberkahi oleh Allah. Niku ngoten. Riyen enten sahabat, Pak. Niki jenenge barokah ya, tabarukan. Sahabat niku siji dina Kanjeng Nabi niku silaturahim tenggene sahabat niki. Langsung sahabat niki wau nyuwun tenggene Kanjeng Nabi jenengan sholat tenggene ruangan kula niki. Enten ruangan di sahabat nyuwun damel sholat. Akhirnya dibeberi kloso sajadah. Akhirnya Nabi sholat niku. Saat sampune niku sahabat wau matur teng Kanjeng Nabi, sing jenengan damel sholat niki ajeng kangge damel sholat kula saben dina. Dados barang-barang sing dicepeng kalih Kanjeng Nabi niku membawa barokah. Akhirnya leres Pak niki. Napa kok ngoten niku Pak? Jadi setidaknya Pak, dengan barokah badannya Nabi yang mulia itu, maka nah niki Pak, efeknya secara psikologis mawon kita akan ada rasa cinta kepada Nabi, sehingga kalau ada cinta kepada Nabi akan mudah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka itulah namanya wasilah. Wasilah itu tidak hanya
amal soleh ya. Bahkan kadang-kadang wasilah itu memakai benda-benda tertentu yang mana benda itu dulu bersinggungan langsung dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dicontohkan para sahabat. Kemudian juga wasilah hari-hari tertentu ini tadi, ketika memulai ngaji, memulai amal kebaikan dengan dimulai dari hari Rabu, contohnya seperti itu. Ini naik ngomongan apa nggih, apa namanya, secara ilmu agama. Nah, cara ilmu dunia ngoten, ilmu donya nggih. Niku nek enten sumber apa listrik sing gede, maka di situ nanti ada induksi. Jenenge induksi. Niku nek cara ilmiah mawon ngoten. Mulane niki awake dhewe niku dikon cedhek-cedhek karo wong sing saleh. Supaya apa? Kesolehan itu bisa menginduksi ke diri kita. Itu induksi. Napa sih induksi ini? Mikir kok angel. Jaringan pun saniki kan enten model nggih Pak nggih. Enten model. HP sing anyar nih, HP saniki. Nak ngecasan mboten dincepno to. Sing saniki sing HP anyar-anyar niku ngecase dinapa nih Pak? Ditemplekne tok. HP sing anyar-anyar saniki mboten ate ngencepne napa-napa. Dadi enten alate ngoten, tataan ngoten, HP ini didekek teng mriku tok. Mboten ate ngecop nih. Niki istilahnya saniki teknologi wireless charging, ngecas tapi gak atik kabel. Niku namine nyetrume niku wau secara induksi. Ngoten Pak. Lah niku nggih ngoten, awake dhewe nek nyedhek-nyedhek niki wau, nak sahabat niku nyontoh Kanjeng Nabi, nyuwun Kanjeng Nabi salat mriku, mantun niku terus nggen salate niku didamel kangge salat saben dina. Napa? Ada induksi, Pak, secara ilmiah niku. Wong niku nak ngibadahe apik taqarrub teng Gusti Allah sae itu akan menginduksi kepada diri kita. Awake dhewe iso kena casnya, setrumnya. Jadi kan sering kumpul kali wong soleh, sering serawung. Mulane niku utawi tombo ati 5 wernane, maca Quran ngangen-ngangen sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telune wong kang soleh kumpulono, kaping pate kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Wong nomor 3 niku wong soleh kumpul. Kenapa Pak? Karena yaitu orang-orang soleh itu nanti akan menginduksikan kebaikan kepada kita. Ini nak ngomong ilmu pengetahuan terkini pun Pak. Ilmu pengetahuan terkini. Wong niku Pak nak bar salat niku Pak. Salat cedhek kali Gusti Allah ngoten. Nah, iso mau dipotret Pak. Niki dipotret namel. Saniki yang sing paling sederhana Pak. Di foto pakai foto infrared. Foto inframerah. Itu nanti akan kelihatan Pak. Distribusi temperatur di dalam tubuhnya itu akan kelihatan. Itu foto infrared. And then sing luwih canggih nih jenenge foto napa niku aurora nih ya, aura.
enten aurora, enten aura, difoto. Itu nanti akan bayang-bayang putih akan kelihatan kuat apabila seseorang itu tawajuh beribadah kepada Allah. Lah niki Pak, nek jenengan niku gandengan kalih wong niku, cedhek kalih wong niku Pak, itu akan terinduksi. Nggih. Awak dhewe niku lah enten wong jenengan enten wong kesetrum nggih. Kok jenengan cepeng Pak, jenengan melok kesetrum. Bahkan kabeh nanti nak gandengan kabeh kena setrume kabeh. Niki cara ilmu pengetahuan modern mawon ngoten Pak. Makane awak dhewe niki berusahalah kumpul dengan orang-orang soleh. Kenapa? Karena nanti kamu akan terinduksi akan kesolehan orang itu. Sahabat ini nggih ngoten Pak, nyontoni. Bahkan tenggene riwayat dipun terangkan Pak. Kanjeng Nabi niku nak wudu Pak. Sakderenge banyu niku netes nggih, bekas wudu niku sakderenge netes niku pun didamel rebutan kali sahabat. Jadi bekas wudune Kanjeng Nabi ini diraupne tenggene wajah-wajahe para sahabat radhiyallahu anhu. Napa? Nggih niku ada energi positif yang akan membawa dia, akan mempengaruhi psikologi dia untuk senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Cuma ingat nggih, itu tadi jangan diyakini bahwa airnya itu yang membawa manfaat ketika ambil wudunya Nabi, tidak. Dia hanya mengambil energi yang ada di situ supaya senantiasa taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ngoten nggih. Nggih niki wau bahasane bahasan hari. Bahasan hari. Ada waktu tertentu, ada tempat tertentu, bahkan ada benda tertentu yang dijadikan wasilah. Kita nggak boleh mau yakini benda itu, tapi kita yakin dengan perintahnya Allah. Contohnya nopo nggih niku wau. Nah teng Quran niku contohnya Nabiullah Musa alaihi salam nggawa napa? Tongkat. Allah perintahkan kepada Nabi Musa, faqul nadrib bi asaqal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum. Gini Quran itu. Ketika Bani Israel kehausan, faqulna idrib bi asaqal hajar, maka aku Allah memerintahkan kepada Musa, idrib, pukullah batu. Ya, idrib bi asaqal fanfajarat min husnata asyrata aina. Begitu dipukul batu itu keluar 12 mata air. Niki Pak, sing ngetokne banyu niku tongkat apa Gusti Allah Pak? Sing ngetokne banyu Gusti Allah. Sing hebat sanes tongkate Nabi Musa. Sing hebat perintahe Gusti Allah. Lah niki Pak, padha niki nek atine awake dhewe niku beda. Ya beda Pak. Nggih. Induksinya beda kalau tidak satu frekuensi. Hati-hati ini. Kadang-kadang awak dhewe niku keliru. Halus banget. Yang memberi kenapa nama ini manfaat mudarat satu benda, tidak. Yang memberi manfaat mudarat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana meneh Pak, awake dhewe ngelak ngombe. Sing ngilangi ngelak ngombe apa Gusti Allah? Tenane ya. Tenane jajane nek gak ngombe ngono. Nggih, awake dhewe tetep ngombe, Pak, tapi tidak boleh yakin bahwa yang menghilangkan haus itu minuman.
yang menghilangkan haus Allah. Podo ngombe ini Pak, tapi nanti efek di dalam diri kita akan beda, efek pada diri kita beda. Jadi kan loro ngombe obat sing waras sinten Pak? Allah. Tenan dah. Gini ku Pak, beda nanti walaupun jenengan ngombe dengan keyakinan, nak jenengan yakin sing waras obat, akan berbeda dengan kalau Anda minum obat dengan keyakinan bahwa yang memberi sembuh adalah Allah. Beda nanti Pak. Kok beda? Nggih. Ada beda nih Pak. Gini ku Pak, nanti ada bab tentang listrik gelombang gelombang listrik ini beda. Contoh nggih niku wau namine charger listrik, charger HP niku dengan template. Satu, ketika jenengan template niki jenengan beri isolasi, diwai isolasi Pak. Untuk menahan gelombang elektromagnetik niku diberi diwai beberapa mungkin karet yang template karet, maka nanti kemampuan ngecasnya akan turun drastis. Tapi nak jenengan sukani logam seret, nanti kemampuan ngecas itu turun tapi tidak seberapa. Itu contoh sederhana begitu. Niku jenenge listrik induksi. Yakine beda. Nak wong yakine betul bahwa yang memberi manfaat mudarat adalah Allah, tidak benda, maka nanti energi langsung dari Allah akan tersalur sama sampean. Tetapi kalau yakinmu sama benda-benda tadi, mungkin sembuh Pak, sembuh mungkin. Tetapi energi yang tertransfer adalah energi dari benda tadi, tidak dari Allah. Walaupun itu juga atas kehendak Allah. Niku ngoten. Makane awake dhewe hati-hati nggih. Kita mulai ngaji hari Rabu, puasa hari Senin, kemudian kita mencari tempat-tempat tertentu, di situ banyak barokah, termasuk di masjid dan lain sebagainya. Niku ngati-ngati hati kita tata bahwa yang memberikan manfaat mudarat bukan benda, bukan waktu, tapi yang memberi manfaat mudarat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita ambil obat, kita makan, kita minum, kita yakini bahwa yang memberi manfaat mudarat bukan makanan, bukan minuman, yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pun niki terkait dengan hari Rabu tadi. Kana yaf'alu Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala wa kana yarwi hadzal hadis an Ustadz Syekh Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullahu ta'ala. Demikian juga hadis ini bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah satu perkara kebaikan yang dimulai di hari Rabu kecuali pasti ya, kecuali sungguh akan menjadi sempurna perbuatan tersebut. Niki hadis ini juga dilakukan oleh Imam Hanafi ya, Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih juga mengamalkan hadis ini, dan ini diriwayatkan dari gurunya Imam Abu Hanifah, siapa? Syekh Imam Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah ta'ala. Niki gurune salah satu dari gurunya Imam Hanafi,
melakukan hal yang sama, mengajari kepada Imam Hanafi memulai ngaji dengan hari Rabu, dan akibatnya barokahnya diberi kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah luar biasa, termasuk dijadikan oleh Allah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Artinya jadi orang alim luar biasa. Ini Imam Hanafi. Wa sami'tu mimman asiqu bihi anna Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani rahimahullah ta'ala kana yuqifu kulla amalin min a'malil khair ala yaumil arbi'i. Demikian juga aku mendengar dari seseorang yang terpercaya bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani rahimahullah ta'ala dulu juga memulai amal kebaikan. Setiap amal kebaikan beliau memulainya di hari Rabu. Jadi dimulai di hari Rabu. Niki Syekh Abu Yusuf Al-Hamadani nggih termasuk gurune, salah satu gurune Syekh Zaruji nopo niki memulai amal apapun dari kebaikan dimulai dengan hari Rabu. Kenapa begitu lagi? Ini hikmah, niki hikmah nih. Hikmahnya hadza li anna yaumul arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Jadi hikmahnya menurut para alim ulama bahwa hari Rabu itu hari diciptakannya nur. Jadi nur itu diciptakan oleh Allah pada hari Rabu. Gini makanya Pak asli ini Pak nyun sewu dawe Allah, dawe Kanjeng Nabi niku enten nur. Cuma kita nggak bisa melihat, tidak kasat mata, ada nurnya. Tenggene kitab Fadhailul Amal niku Maulana Zakaria niku dawuh nih Pak. Zaman biyen niki enten wong alim luar biasa. Wong niku wuta. Wong alim niku wuta. Mboten iso ningali napa-napa. Tapi niki wong alim niki, Pak. Niki ana enten wong maca hadis, maca Quran, maca niki hadis niki sahih, niki hasan, niki dhaif. Niku iso bedakno, Pak. Padahal wong niku wuta. Dari mana, Pak? Karena Allah membuka hijab yang ada di dalam hatinya sehingga bisa menerobos, bisa melihat nur itu. Dia tidak, kenapa? Dia katakan, dan itu benar, dicocok nih benar. Enak wong maca, oh iki ayat Quran. Oh iki hadis sahih. Oh iki hadis hasan. Niku dicocok nih niku bener terus. Kamu kok bisa membedakan? Iya. Jadi orangnya buta. Dan ini saya membedakan dari nur yang terpancar di dalam setiap firman Allah. Beda dengan hadis. Hadis pun beda-beda. Kalau hadisnya mau gak ada nurnya sama sekali. Hadis yang palsu itu gak ada nurnya sama sekali. Masya Allah. Itu orang-orang mukasyifin ya, yang diberi buka pandangan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak, hari ini sing ilang. Orang memberikan ngaji kepada orang lain itu nurnya tidak ditransfer. Sing ditransfer namun niki nih teksnya. Ini rata-rata orang ngaji itu begitu. Yang ditransfer nurnya tidak tertransfer, yang ditransfer adalah hanya teksnya. Lah kok iso Pak nggih.
Kenapa Pak? Ada beberapa faktor nurnya tidak tertransfer. Niki mau podo karo kalau cerita listrik niki mau. Listrik wow, Pak. Begitu disekat, maka dia tidak bisa memberikan ngecas secara maksimal ketika disekat dengan material yang tertentu. Niku. Nah niki Pak, kenapa nur tidak masuk? Salah satunya karena yang mendengar atau yang ngaji itu menyekat dirinya, mengisolasi dirinya. Lah kok ngoten nggih. Jadi dia tidak istikhlas kepada apa yang disampaikan oleh guru, mengisolasi dirinya. Kelihatannya duduk sama, tapi mengisolasi dirinya. Contohnya sinten niki, nyun sewu niki. Pun kula nyampe di beberapa waktu. Santri ini Kanjeng Nabi. Sinten nyun sewu sing mateni Sayyidina Ali. Jenenge mawon Abdurrahman Al-Majam. Santri ini Kanjeng Nabi. Tapi menyekat dirinya dari nur. Dia hafal teksnya. Dia hafal hadisnya, Quran mawon apa kok. Tetapi karena tidak kena nur tadi, akhirnya menyebabkan pemahamannya salah dan akibatnya fatal. Ini hati-hati ini. Nomor loro, kenapa nur itu tidak tertransfer nih? Dan ini Pak sing, karena memang niki mau Pak, kayak cas-casan niki mau Pak, cas-casan sing wireless niki mau. Niki iso ngecas, niku nggih niki mau donggele niki. Bonggole ini ya tetep kudu mancep listrik. Nak mbok dicopot mboten nancep listrik ya gak iso nyetrum. Niki napa mboten iso ngecas? Krana ilmune niku wau mboten damel sanad. Nur itu tidak tertransfer. Kenapa? Karena tidak punya sanad ilmu. Makanya sanad niku kudu mutasil nggih sampai ketemu karo Kanjeng Nabi. Mulane wong di sanad ilmu ngeten iki Pak, iku nanti yang ditransfer lengkap dengan nurnya. Masya Allah. Terus terang kula ngaji niki kula mboten dadah sanad niki Pak. Kitab taklim mutalim. Kula nggak ada sanad, riyen ngaji taklim mutalim kali guru kula niki mboten katam kula. Terus terang Pak. Mulane jenengan mengke nak golek nur aja golek lewat kula. Kula soalnya ngaji niki riyen rada mbeler. Nggih. Lagi bab-bab ngarep ngoten niki wis bolos wis gak ngaji malih. Mboten arep gak saged khatam. Niku kami guru-guru kula mboten. Kula riyen khatam kitab takrib, saged khatam. Jurumiyah saged khatam langsung ke guru. Jadi kalau jurumiyah mungkin saya bisa memberikan sanad istilahnya begitu. Tapi nah niki kalau terus sampai akan jenengan. Saya sampaikan kenapa nur itu bisa tertransfer adalah seperti itu mekanismenya. Makanya penting niku jenenge sanad. Podo kaya listrik niku Pak. Enten gian Mbak niku nyambung tekan Nabi enten gian. Kaya niki listrik nyambung jane, kabel niku nyambung. Tapi mriko niku jane setrum niku gedhe, tapi tekan mriki setrume entek, kayak cilik ngoten. Enten. Ngoten niku nggih enten. Soale napa ilang ning dalan. Mulane niki, Pak.
Nak musnid Pak, orang yang memiliki sanad hadis niku kudu loro Pak nggih syaratnya niku. Kudu mutasil nyambung kalih Kanjeng Nabi, sing nomor loro sikoh. Sikoh ini apa Pak? Wonge ora pernah berbuat maksiat. Makanya nek kula ken dadi musnid ora makome siane. Soalnya napa? Ya sik kakean maksiat. Kenapa? Kalau ketika orang berbuat maksiat, nur itu akan hilang. Padahal niki setrum niki, Pak. Setrum niki kok karang atas gowedhe. Utawa nanjenengan ya ada genset iki kok gowedhe. Tapi enten kabele sing bocor. Nggih tekan mriki gak kuat. Sing sora meneh anak kabele konslet. Nak konslet Pak. Oh mboten namungan ngobong Pak. Nggih. Nak sing konslet ning gone cedhek sumbere mriko Pak. Generatore wah konslet kobong niku mengki. Gulungane iso kobong. Lah niki ya. Mulane hati-hati nggih. Niki yang menyebabkan ketika orang mencari ilmu niki khusus kita dan jenengan semua, ketika mencari ilmu janganlah berbuat maksiat. Nak berbuat maksiat nurei hilang. Termasuk ngaji, nyun sewu Pak. Ngaji niki kalau sampai ini mawon. Kalau di dalam forum pengajian kok ada perbuatan maksiat, dijamin nurnya hilang. Nur dari ngaji itu hilang. Lah kok iso? Nggih. Wong sing ceramah nggih. Nyun sewu niki. Pamane ibu-ibu teng mriku ngoten nggih. Ibu-ibu utawa ibu-ibu teng mriki ngoten nggih. Kula ngasih ngaji ngoten. Pas kula nyawang ibu-ibu langsung hati kula kok ayu men. Kira-kira kula dosa mboten, Pak? Dosa. Lho ati kula tertarik kowe. Jamaah kok ayu men ya. Mulane niki Pak termasuk nur ilmu tidak tertransfer itu gara-gara apa? Ketika menyampaikan pengajian sing ngaji pun berbuat dosa. Kecuali nak wong makom khusus lho nggih, Pak nggih. Nak wong makom khusus kula mboten bicara. Nak wong makom khusus niku wis gak tertarik karo wong wedok ayu. Enten wong ngoten iki, Pak. Enten. Soale wonge wuta. Orang wuta. Orang ini memang kalau orang sudah makom yang dekat dengan Allah itu sudah nggak terkesan Pak. Niki enten wong ngoten niku Pak. Tapi yo siji sak juta mbok enek mbok ora ngoten lho. Tapi nak jenenge wong normal Pak. Malah kula mboten bayang nih ngaji adik sing ngrungokne bintang film. Nggih ngoten niku. Makane nak para alim Pak. Para alim niku nggih bener ngeten iki nak tiyang setri niku nak ngaji ditutup hijab ngeten iki. Kenapa? Kalau saya melihat ibu-ibu terus saya tertarik menyebabkan nurnya pasti hilang. Ketika nurnya hilang akibatnya mungkin paham di akal Pak. Tapi hati ini sulit untuk nggih niku wau. Nur iki ora enak, bagaimana bisa menginduksikan nur kepada jenengan? Sumberé mawon mboten enten. Soale napa bocor nggih. Bocor. Lah niki lah hari ini yang hilang, Pak. Mulane hati-hati nggih nyun sewu. Jenengan nak ngaji lewat YouTube. Hati-hati. Mas yo kula nggih duwe YouTube. Soalnya nang YouTube niku jare ngajine apik, tapi sing mboten apik napa? Iklane.
Ya napa iklane? Enten to iklane. Lah niku. Mulai kula nggih jane niku nggih damel ngaji YouTube niku nggih. Kula niate ya namung kula simpen ngaji niku. Kula rekam kula simpen. Kersane napa? Kula nak ngowahi nasihat nak kula arep mati ngono. Anakku tak peseni deloken YouTube pakmu. Itulah nasihat dari ayah kepada kamu. Niat saya hanya untuk nyimpen file sebelumnya. Niku ngoten. Mulane hati-hati nggih nak ngaji lewat YouTube, ngaji lewat Mbah Google. Soalnya niku jenengan klik apa meneh HP ini damel HP Android Masya Allah pun. Iklannya lengkap sudah. Lah ngoten niku Pak. Hilang Pak, dijamin nurnya hilang. Ilmu dapat tapi nurnya hilang. Niku ngoten. Makanya niki wau kenapa memulai kebaikan itu di hari Rabu niki Syekh Zarnuji memberikan penjelasan karena sesungguhnya hari Rabu itu hari diciptakan nur dan nur itu adalah perkara yang sangat-sangat penting yang hari ini orang tidak pernah bahkan mengabaikan sama sekali. Bahkan Nyun Sewu Pak, ngaji iku hari ini Pak pemikirannya mirip Pak. Belajar agama iki kaya belajar bahasa Indonesia, kaya belajar bahasa Inggris, kaya belajar matematika. Mikire lho padha. Hak wallahi Pak, belajar agama itu berbeda dengan semua pelajaran yang lain. Kenapa? Karena di pelajaran-pelajaran yang lain itu tidak ada nurnya. Masya Allah. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kufari. Maka hari Rabu juga, maka hari Rabu itu hari napa niki? Nahsin fi haqqil kufari, kebinasaannya. Naasnya hari nahsin ini bahasa Arab, bahasa Indonesia ini naas. Hari naasnya orang kafir. Hari diciptakan nur juga hari naasnya orang kafir. Makanya ini Pak, nak wong Hindu ya memperingati ini gitu Pak, dina Rebo. Hari napa niku? Galungan apa kuningan. Itu pas dibuat hari Rabu, tapi Rebo napa to? Rebo Kliwon apa Rebo napa? Niku hari salah satu hari. Nah niku Pak, itu dewa siwa. Lah memang hari Rabu itu hari kebinasaan, hari naasnya orang-orang kafir. Nah ngoten nggih. Fayakunu mubarakan lil mukminin. Maka hari Rabu itu membawa keberkahan bagi orang beriman. Makanya hari naas bagi orang kafir, hari berkah bagi orang yang beriman. Niku nak mulai dina Rebo. Ngoten nggih. Makanya niku wau penting, Pak. Nur nggih. Hari ini nur itu hilang. Masya Allah. Kenapa hilang gini mau sing akeh bocor, ora bocor meneh Pak, bolong. Nak bocor iki bolong. Masya Allah. Nak ningali riyen-riyen Pak, ulama-ulama mbiyen niku Masya Allah. Kenapa ilmunya itu ceket wujud di dalam amaliyah? Kenapa? Karena tertib belajarnya betul. Niki Pak, niki mau contoh meneh nyun sewu Pak. Ngrasani wong niki dosa napa mboten Pak? Dosa pol. Estu dosa. Lho, nak ngaji kok nenggene ngaji niku enek ngrasani wong, nure
ilang. Wis to jenengan kok ngrungokno pengajian, Pak. Kok teng mriku isine mengaji, masih ketoke pengajian nggih ndamel ayat, nggih ndamel hadis. Tapi isine ngemplang kono, ngemplang kene, gebuki kono, gebuki kene. Ngilok-ngilokne kono, ngilokne kene. Pun to nure mboten wonten. Ilang nure. Sing enten malih nar. Gen buktine napa jenengan mulai tambah ora ati ayem, ati tentrem, atine mulai mangkel. Niku ngoten. Soale napa sing enten geni amarahe jenengan langsung kebakar. Kalau yang datang itu nur, maka hati kita akan menjadi tentram. Karena dawuh Kanjeng Nabi lak ngoten, majtama qaumun min qaumin fi baitin min buyutillah yatluna alaihi ayatihi wa yatadarasunahu illa nazalat humus sakinah wa ghasyiyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah atau rumahnya Allah, kemudian dibacakan ayat-ayat Allah, kemudian dia mengkaji ayat-ayat itu. Kalau orang berbuat semacam, tidaklah orang berbuat semacam itu kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Niku Pak, wa ghasyiyat hurumur rahmah, rahmatnya Allah akan dicurahkan. Niku Pak, nak kebek nur Pak, rahmatnya Allah akan full transfer kepada kita. Rahmatnya Allah, kasih sayang, ati ayem, ati adem, kasih sayang. Sing luwih hebat meneh napa Pak? Wa haffathumul malaikah. Kita dilingkungi oleh malaikatnya Allah. Malaikat ikut duduk Pak, di sini ikut duduk. Malaikat terbuat dari nur. Niku wau nur niku sudah di dalam fisik dari ayat, fisik dari hadis, fisik dari kitab itu ada memancarkan nur, yang disampaikan nur, yang ada di sekelilingnya para malaikat juga nur. Maka induksi ke dalam tubuh kita nur itu akan semakin kuat. Nek basane saniki gelombang elektromagnetiknya itu intensitasnya sangat kuat sekali. Kenapa? Karena diperkuat. Lah niki wae nyun sewu nak malak niki wae wonten mriki enten perbuatan dosa. Malaikat ngalih satu yang memperkuat nur hilang. Nur dari yang nyampaikan hilang juga soalnya berbuat dosa. Mulane niki Pak, aja disepelek niki Pak. Masyaallah. Pun naik ngaji khususnya kalau belajar Quran. Belajar Quran jangan dibarengi perbuatan maksiat. Sudah kita dapat Qurannya tapi nur Quran tidak bisa kita dapatkan. Tapi nggih Masya Allah Pak ngeten iki Pak, zaman sak mangke Pak, Masya Allah. Ngaji ngeten iki rada angel. Soale nggih ngoten, luput. Nggih, wis disekat wedok dhewe lanang dhewe wis gak ana perbuatan dosa nggih. Ngrasani wong. Dosa meneh. Jadi Bu, seperti itu yang terjadi hari ini, Masya Allah. Pun wa yakunu mubarakan. Makanya niki Pak, kalau hari Rabu itu
terciptanya nur, kemudian hari naasnya orang kafir, maka dari itu hari Rabu itu mubarokan, membawa berkah lil mukminina, bagi orang-orang beriman. Makanya nek wong iman niki di hari itu diberi keberkahan oleh Allah. Napa sih barokah? Mun beberapa kali saya sampaikan, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kebaikan itu Pak bisa napa nak bahasa kita ini multiple efek. Efek dari kebaikan itu berantai. Satu kebaikan tapi nanti beranak pinak dengan berbagai macam kebaikan yang bahkan tidak pernah terfikirkan sebelumnya. Itulah barokahnya ilmu. Makanya Pak, nak ilmu niku barokah, masya Allah Pak, nanti akan membawa dampak kebaikan-kebaikan berantai. Tetapi kalau ilmu itu tidak barokah, ketoke wakeh, tapi tidak membawa efek. Kadang-kadang nyun sewu, mana kalau rapatnya seneng ya. Pengajian kadang-kadang Pak, acara inti pengajian jam piro biasa nih 10 bengi, rampung pengajian jam 12 bengi, lagi rampung pengajian, turune jam 1 bengi, kira-kira subuhane piye? Lah niku Pak, ini tidak berkah. Ilmu dapat Pak, nurnya hilang. Kenapa? Tidak barokah. Soalnya napa? Bar pengajian kono kira-kira masjid sesuk subuh no ruwame apa anu ya. Biasane lho. Lho niki nyon sewu. Makanya termasuk seperti itu Pak. Diperhatikan oleh jenengan pengajian sampai bengi, bahkan sampai jam 3 esok lho oleh, asal subuhe penuh. Kok iso saged? Kalau yang ngaji itu orang-orang yang sudah ahli agama. Imam Syafi'i ketika membahas ilmu Pak, bahkan semalam suntuk, tidak tidur, tapi isuk ya sholat subuh, ya jamaah, bar subuh ya zikir, dan seterusnya ngono. Dan nak ini digunakan untuk orang umum, oh bablas, nak wong umum ngaji sampai jam 3, ya masya Allah, subuhnya wassalam, mau tapi kalau orang khusus Pak, silahkan. Bahkan sepanjang malam tidak ada masalah. Nah ini hal-hal yang semacam ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Sekali lagi, dawe Allah, dawe Kanjeng Nabi, di situ ada nurnya. Kita bertanggung jawab tidak hanya mentransfer ilmunya secara fisik, dari ilmu itu ditransfer ke jaringan semua, tetapi sebetulnya kita ini memiliki kewajiban untuk mentransfer nur itu ke dalam hati-hati manusia. Nah fisik niku mlebune teng ngene utek. Kalau nur itu masuknya ke dalam hati-hati manusia. Niku ngoten. Karena rohani niku berasal dari nur. Panganane rohani ya dari nur. Nah jasmani iku dari tanah. Makanya makanan jasmani niku bahan dasarnya dari tanah. Mulane awake dhewe nak nyun sewu Pak nggih. Ngopeni anak. Dina niki Pak. Ngopeni anak saya yakin Pak, sing dipikiri 24 jam itu rata-rata jasate anak. Gitu.
bojo nggih ngoten Pak, sing dipikirno napa jasad. Diwehi makanan sing bergizi nggih, 4 sehat 5 sempurna ngono. Bahkan anak kuru nyengangi ngoten susah gitu. Tapi anak gak sholat susah gak gitu. Gak ngaji susah ya. Mboten. Nak wae kuru no alah lele mesakne. Kabeh wong lho mesakno. Soalnya nopo mikire hanya fisik, tidak pernah memikirkan rohani. Padahal tadi Pak sebetulnya kalau orang memikirkan rohani supaya nur itu bisa tertransfer utawi tombo ati mang 5 warnane. Kaping pate niku kudu weteng ingkang luwe. Padahal Pak kalau kita mengurangi makan wingi pun bab dek wingi mengurangi makan. Nak wong kuwareken tambah uteke metol, mboten namung uteke metol, rohaninya akan kering kalau orang terlalu banyak kenyang. Itu nur juga akan sulit untuk masuk ke dalam jiwa-jiwa yang hatinya itu, yang dirinya itu dalam kondisi kenyang, apa meneh kekenyangan niku mboten. Oleh wingi oleh, kenyang oleh, tapi kalau dalam rangka menyiapkan energi silahkan. Tapi yang bagus sekali lagi tetap pada posisi lapar kalau kita kuat. Kenapa? Kalau kita kuat lapar nanti nur itu akan mudah ditransfer pada diri kita. Maka ini kuna wulan Ramadan awake dhewe dilatih luwe supaya nur dari firman Allah, nur dari sabda Nabi itu bisa masuk menghunjam ke hati sanubari kita, sehingga hati kita akan terterangi, jiwa kita akan hidup kayak lampu niki urip. Nggih ngoten Pak nggih. Pamno insyaallah sing penting monggo ketika kita belajar agama gini jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Kemudian niku termasuk sing disunnah kalih Kanjeng Nabi, kalau memulai amal kebaikan dimulai hari Rabu. Pun wonten mawon enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten cangklet ta? Kareng lho nggih. Pripun? Masalah nur tadi. Nggih. Supaya nur itu terpancar dengan baik, kan harus istilahnya dari apa yang disampaikan saya kan harus terpenuhi ya Pak. Apakah dengan karena orang banyak pintar kan banyak sekali, tapi di dalam praktek di masyarakat, di ya, beragama orang-orang yang